Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku yang budiman, marilah kita untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita tidak lupa untuk bersolawat kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita sebagai umat muslim perniagaan atau perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Tentunya ini adalah merupakan harapan kita semua. Siapa orangnya yang ingin berniaga atau berdagang merugi? Tentunya semuanya menginginkan keberuntungan. Apalagi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan hadiahkan surganya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Fatir ayat 30 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, dan menginfakkan sebagian rizkinya yang Allah berikan, sirra wa alaniyah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka itulah yang mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak pernah akan merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku, bahwa perniagaan inilah yang akan Allah jamin. Jadi perniagaan dengan Allah yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran adalah bacaan-bacaan yang mengandung kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran satu huruf Allah balas satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah jadikan satu kebaikan, wal hasanah asra amsalihah, dan satu kebaikan Allah balas 10 kebaikan. Bahkan dijelaskan wala aqulu alif lam mim, dan tidak dikatakan alif lam mim ini satu huruf, walakin alif satu huruf, walakin lam satu huruf, walakin mim satu huruf. Berarti kalimat alif lam mim saja sudah mengandung kebaikan 30 kebaikan. Allahu Akbar. Di dalam kalimat bismillah itu terdiri 19 huruf. Kalau kita mengulang bismillah, terus mengulang bismillah, berarti kelipatan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa
membaca Al-Quran, itu adalah mereka sedang berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak pernah akan merugi. Yang kedua kata Allah, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kita tahu bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang dimana hukum mendirikan sholat bagi orang Muslim itu wajib, sehingga ketika kita meninggalkannya termasuk dosa besar. Dan yang ketiga di dalam ayat ini kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Mereka-mereka yang menginfakkan sebagian harta. Jadi Allah tidak memerintahkan seluruhnya, tapi sebagian harta, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, amalan-amalan inilah yang akan menghantarkan kita, atau amalan-amalan inilah yang sedang dilakukan perniagaan dengan Allah, yang dimana perniagaan ini tidak pernah akan merugi. Orang-orang yang sedekah ini, satu kebaikannya Allah balas berlipat ganda. Maka hari ini banyak orang-orang yang melaksanakan sedekah ketika menjelang sholat subuh. Dia dari rumah sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas, dia sudah bersedekah. Dan itulah sebaik-baik sedekah. Baik sedekah itu kepada orang-orang maupun kotak amal atau kepada sedekah-sedekah yang lainnya. Maka insya Allah ketika orang mendawamkan sedekah, maka Allah akan berkahkan rezekinya. Maka kita bisa lihat tidak ada sejarahnya orang yang banyak sedekah terus bangkrut. Tidak ada sejarahnya kalau orang banyak sedekah kemudian miskin. Tidak ada sejarahnya kalau orang banyak sedekah kemudian menjadi susah. Kenapa? Karena ini sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sedang berniaga dengan Allah. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah akan merugi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, baik itu membaca Al-Quran walaupun sehari 1 juz. Yang kedua, kita juga terus istiqomah mendirikan sholatnya. Dan yang ketiga, kita harus melakukan sedekah semampu kita. Mampunya berapa? Yang penting setiap hari kita istiqomah untuk bersedekah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan amalan ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.